Algoritma dynamic programming ini adalah algoritma yang berguna untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi butir-butiran kecil. Jadi masalah yang besar menjadi dibagi menjadi butiran kecil. Halo guys, kembali lagi di Cihuy Podcast, tempat ngobrol santai seputar algoritma. Udah gak kerasa nih, kita udah masuk ke episode keempat ya. Nah, di episode keempat nih kita bakal ngebahas tentang algoritma dynamic programming bersama rekan saya Asli Nurlaila. Dan tanpa membuang waktu, mari kita langsung sambut saja Asli Nurlaila. Halo Asli, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Adit gimana kabarnya? Adit alhamdulillah baik. Asli, kan di sini Asri mau ngejelasin tentang algoritma dynamic programming ya. Iya. Tapi sebelumnya nih Asri harusnya perkenalin dulu nih dari Asri ke teman-teman yang menonton. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Asin Nurela. Saya mahasiswa dari Universitas 11 April Sumedang. Saya adalah mahasiswa semester 3. Oke, segitu aja? Iya. Oke, langsung aja ya. Asri di sini kan Asri mau ngejelasin tentang apa itu algoritma dynamic programming ya. Iya. Nah, apa sih pengertian dari algoritma dynamic programming nih? Algoritma dynamic programming ini adalah algoritma yang berguna untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi butir-butiran kecil. Jadi masalah yang besar dibagi menjadi butiran kecil. Oh, kalau dibaratin kayak masalah ini butiran besar gitu, terus dibagi-bagi jadi butiran kecil gitu ya. Gitu. Mungkin agak mirip ya sama algoritma BNB yang Adit bahas kemarin ya. Iya, mungkin sekelas mirip ya. Oke. Nah, terus contoh penerapannya nih kayak gimana nih? Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ambil contoh dari navigasi untuk pencarian rute ya. Kita kan sering keluar tuh ya, kalau nggak tahu jalan kan kita pakai Google Maps ya. Itu contoh dari penerapan algoritma dynamic programming. Kemudian kalau di kesehatan itu biomantika pada sequence analisis DNA dan protein seperti itu. Oke, Asri. Terus ada nggak nih jenis-jenis dari algoritma dynamic programming ini? Algoritma dynamic programming ini ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah Fibonacci, yaitu untuk menghitung Fibonacci dengan efisien, dan yang kedua adalah ada knapsack problem untuk memilih item dengan nilai maksimum dari sekumpulan item yang memiliki berat tertentu dengan kapasitas total. Jadi seperti sebuah barang yang akan dimasukkan ke dalam kantong seperti itu. Fibonacci kayak nggak asing ya Fibonacci di kepala kita. Oke. Itu jenis-jenisnya ya. Nah, sekarang nih contoh studi kasusnya ada nggak? Mungkin bisa dibayangkan sebuah perusahaan yang memiliki banyak gudang ya, dan kemudian harus mengirimkan barang ke berbagai pelanggan seperti itu. Berusaha ingin menemukan rute dan mengirimkan menggunakan rute yang paling efisien untuk meminimalkan biaya operasional dan waktu operasionalnya. Jadi dipecahkan, itu kan sebuah masalah yang kompleks ya. Kemudian kita pecahkan menggunakan algoritma dynamic programming ini. Jadi masalahnya ada beberapa butir kecil, yaitu yang pertama ada banyaknya kombinasi rute dan keterbatasan sumber daya, kemudian dinamika permintaannya dari pelanggan seperti itu. Oke. Itu termasuk kesimpulan masalahnya mungkin ya. Iya. Nah, ada nggak nih tantangan dan solusi nih di algoritma dynamic programming? Mungkin kalau tantangan dan solusi di algoritma dynamic programming ini, tantangannya adalah membagi masalah menjadi submasalah yang tumpang tindih dan memiliki solusi optimal dapat menjadi sulit, terutama masalah yang kompleks. Kalau solusinya kita harus menganalisis mendalam, kemudian memahami struktur masalah secara menyeluruh. Contoh kecilnya kita mulai dengan contoh sederhana aja, mengidentifikasi pola rekursif. Kemudian visualisasinya kita gunakan diagram atau tabel untuk membantu memvisualisasikan hubungan antara sub-sub masalah. Oke. Kompleks juga ya. Iya. Ada ininya nih. Nah, terus tadi Asli udah ngejelasin tentang tantangan dan solusinya ya. Terus Adit mau nanya nih, tips
tips praktis. Kok tipe gini ya? Sorry ya. Ini mungkin karena cuacanya agak mendung jadi Iya. moodnya agak kurang gitu ya. Maaf ya, Sri. Maaf penonton, maaf. Oke. Nih ada nggak tips dan triks yang praktis untuk algoritma dynamic programming? Untuk tips algoritma dynamic programming ini adalah kita cukup memahami konsep rekursi sebagai dasar untuk mempelajari algoritma dynamic ini. Kemudian kita harus memahami konsep intinya dari algoritma dynamic programming ini. Kemudian kita juga harus mencoba mulai memperhatikan sedikit demi sedikit saja. Kemudian pelajari algoritma yang populer ya. Dan yang terakhir itu yang paling penting, gunakan media sosial untuk sebagai panduannya. Oke. Cukup mudah dipahami ya, tapi agak muyang ini dipahami dari penjelasan Asri. Tapi semoga nih penonton di rumah bisa memahami ya. Iya. Oke, dari tadi yang Asri jelaskan, Adit sebagai host ngesimpulin kalau algoritma programming dinamis ini adalah alat yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks tentunya. Nah, dengan memahami konsep dasar dan menerapkan teknik-teknik yang tepat, Anda dapat mengembangkan algoritma yang efisien dan efektif. Seperti itu mungkin teman-teman. Iya. Mungkin Asri sudah menjelaskannya? Iya. Oke. Terima kasih nih teman-teman udah nonton ya episode keempat. Nah, tapi jangan lupa nih nonton episode sebelumnya dan satu episode lagi yang akan datang, episode terakhir nih di Cihoy Podcast tentunya. Oke Asri, mungkin cukup sekian ya dari kita. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.